DJ Samples from lucidsamples.com. Halo guys, kembali lagi di KPSGC TV. Jadi video kali ini kita akan melakukan sidak kepada salah satu anggota kita yang bernama Alan. Alan bewok ya? Alan Bewok. Iya betul. Bewok ya. Udah juga hitam. Gatel. Oke, jadi kita akan menuju ke rumahnya. Jadi kita sengaja pakai mobil agak jauh biar nggak ketahuan gitu. Dan kita ini sebagai surprise gitu. Oke, kita jalan ke rumahnya yuk. Yuk. Kebetulan rumahnya nih nggak jauh-jauh banget. Rumahnya juga nggak jauh, Nggak jauh sih. Cuma tinggal belok udah nyampe ini. Nah, Kita akan kita akan urak-urak rumahnya. kita akan bongkar semua kandang SG-nya, guys. Oke. Banyak nggak nih guys SG-nya? Nih guys tuh, udah kelihatan mobilnya Lihat tuh. mobilnya guys. Mobilnya. Hasil penjualan ini SG nih. Lihat tuh, lihat. Warna kuning banyak kan. Bau ini kalau dipegang nih. Bau. Gak enak. Nah, ini kita sudah sampai di depan rumahnya. Kita langsung dobrak aja. Langsung dobrak nih. Dobrak Biar pagarnya. barangkali lagi tidur orangnya nih. Makanya kita Sikat. dobrak. Sikat. Punten. Buka aja, buka. Langsung. Amannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakai sandalnya, pakai. Rumahnya bos ini. Oh iya. Tuh kan bener kan? Habis tidur kan? Makan dobrak aja. Ada apa? Bang? Gimana bang? Jadi sehat. Alhamdulillah sehat, Bang. Kita ini lagi sidak, Bang, sidak. Iya, Oh, sidak. mau sidak nih SG-nya kan. SG-nya abang nih katanya banyak nih. Banyak. Dan bervariasi. Aduh. Katanya sini elit semua nih, elit lihat tuh. Warnanya putih, wis kayak pucat, kayak kurang darah kayak sih. Tuh kan. Tuh. Ini juga nih gede pisan, guys. Tuh. Gede pisan. Bang, kenapa bang? Kayak lemari sih bang. Apa Nah, itu, Bang? Ini, Bang. Kok kayak lemari bang? Ini kotak uang. Waduh. Ini sugih, Mas. Ini Duit ya. kotak uang. Isinya duit, Iya. isi duit, guys. Kasih miliaran, guys. Gimana? Sidak apa ini? Sidak apa? Tidak apa pernah SG pengen gelang-gelang kono isi SG-an apa baik kono jadi. Boleh. Boleh nih, Bang. Jadi di sini nih ada berapa jenis SG bang kira-kira bang? Yang Kalau jenis sih variatif ya. Mending enaknya dibuka bang sambil ditunjukin. Nah, ini bukan. kita buka ini kotak duitnya. Ayo kita unboxing guys. Kotak duit. 1, 2, 3. Kalau siang lagi pada bobo. Oh, karena sugar glider ini hewan nokturnal. Coba dilihat nih ya, tuh. 1, 2, Oh, telu, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 12 kandang. 12 nih. kandang. Satu kandangnya harganya 2 juta. 2 juta. Itu 2 juta. Enggak, itu 2 juta tempat makannya aja. Oh, sultan Yang lain dia itu, guys. yang lain Ada berapa tempat makan ini guys? Satu. Hitung guys. 12 nih. 2 juta. Dua Baru kali kandang. 12 kali 2 baru juta tempat berapa? makan. Gimana coba yang lainnya? Bayangin. Kayak pisan udah. Ini mah udah top. Kayak apa? Kayak monyet. Aduh, enggak benar nih. Coba bang jelasin. Ada Oh, jenis iya, apa aja bang sama di sini lagi. bang? Paling kalau jenis sugar glider kita ada mulai dari classic grey, ada mozaik juga. Mozaik yang ini Mozaik nih, yang mana, mozaik Bang? nih. Yang ini. Coba mau tenang Yang ini aja. nih. Mozaik cuman dia lagi bobo. Lagi bobo. Dia bobo guys, soalnya dia Nah. aktifnya malam hari. Ada platinum juga nih. Platinum. Platinum. Lagi kawin Pengen dia. kawin tuh, lagi mau temenan. dikawinin. Nah, yang ini ada Cremino. Wih, Cremino tuh guys, paling lahang. Coba kita lihat. Matanya merah habis begadang. Yes, Dia mata lagi sakit mata. Sakit mata itu begadang terus gimana itu? terus Bang? dicolok matanya. Bang. Ini nih mainan SG apa mainannya abang nih? Oh, ini aksesoris SG. Oh, Ini aksesoris SG. ada kok, guys. Ada Olahraga, kok, ada kok. ada mangkok, ada ini nih. Kompor. Nah, kompor. Biar bisa masak sendiri nggak Nah. nyusahin orangnya. Soalnya Kayak mereka mandi. nih dikasih makan. Mandi. Ini konten apa sih sebenarnya? Iya, apa? Maaf, Bang. Sorry, Aduh. salah.
Bang, yang paling itu. kita pengen ngobrol-ngobrol tentang SG nih Bang ya. Boleh, boleh. Gimana cari tempat yang enak aja nih Bang? Oh, boleh. Kalau ngobrol di depan aja. Di depan. Depan mana, Bang? Ini anak juga lagi tidur depan sono. Oh, oke, siap. Pokoknya jauh. Jauh. Siap. Jelasin bisa 2 jam. Ditutup dulu kotak duitnya, takut hilang duitnya. Takut yang di sini juga kadang suka gatel ya. Gatong-gatong. Iya. Di mana ini bang tempatnya? Bang? Oh depan, di depan guys. No, ada tempat enak no. Depan, no. Bang, ini bagus, Bang. Mobilnya bagus bang. Hasil jual SGK bang. Oh enggak ini hasil ternak tuyul. Ada berapa tuyul bang kira-kira? Tuyulnya ada banyak. Kalau dihitung bisa sampai sejam ngejelasin. Tuh mana? Itu anak bukan tuyul. Tuh, saking guys. Tuh, melihara tuyul. Karena kan nggak boleh melihara tuyul lah. Bempernya aja sampai dikaitin guys. Kayaknya sih murahan ini nih. Bukan cuma mahal doang nih. Murahan juga ada. Di mana bang? Sini aja lah. Sini aja lah. Sini aja. Ngopi. Sok duduk. Ngopi apaan udah dari tadi tuh. Kan bawaannya kan. Oh ini settingan pak. Settingan ini, Bang. Ya udahlah. Ayo dodok. Si ganteng, ayo ngelingker. Aduh. Kopinya udah habis nih. Pokoknya kopinya milih yang paling tepat. Nah, jadi gini Bang. Datang sini tuh pengen nanya-nanya. Abang nih mulai melihara SG dari kapan? Atau sudah mulai Dari tahun 2014. lama guys. Berarti Awal. 6 tahun Bang. Awal 2014. Udah 6 tahun guys. Tahun kan Nah, bisa oli mobil tuh. Mobil malah. kalian tuh gak usah sekolah. Melihara sepeda aja bisa melihara mobil tuh. Tuh jangan ditiru, jangan tiru. Untuk pertama mulai SG nih bang, itu pelihara berapa dulu sih bang bisa sampai punya mobil atau rumah gitu? Waduh, kalau sugar glider nggak boleh dikait-kaitin sama mobil. Oh, Soalnya kalau pengen dapat materi lebih, itu kita mindsetnya bukan ke arah bisnis, tapi kita harus benar-benar sayang dulu sama sugar glider, harus hobi dulu sama sugar glider. Nanti insya Allah kalau kita udah hobi, kita udah sayang, rawatnya benar, kita punya anakan, nah anak-anaknya itu bisa menghasilkan materi yang lebih. Tuh guys. Tongoni, pendodok. Ya, ada. Kameranya mana guys? Gede. Ya, gede. Ban mobil aja kalah. Nah, gitu guys. Jadi kata Bang Alan nih, pokoknya kalau kalian tuh pengen mendapatkan sesuatu, kalian harus cinta dengan sesuatu itu dulu. Baru nanti sesuatu itu akan menghasilkan untuk kalian. Itu. Jadi Bang, itu kan Abang udah lama nih, sekitar 6 tahun. Kok Abang bisa tahu sugar glider sih Bang? Itu tuh dari mana? Awalnya. Iya, awal pisan nih Bang. Belum Awalnya. tahu Abang pengen pelihara gitu. Awalnya itu saya pertama lihat di Google, cari hewan-hewan peliharaan, saya lihat di Google. Nah di YouTube juga saya sempat cari, akhirnya saya mulai tertarik tuh. Nah puncak ketertarikan saya ketika ada salah satu teman sekolah saya waktu kuliah, dia piara sugar glider. Akhirnya saya tanya-tanya kan. Nah saya dapat pertama itu dari dia satu pasang. Dia dulu bukan orang komunitas, belum ada komunitas di Cirebon. Nah akhirnya saya beli ke dia sepasang. Awalnya saya miara sepasang. Berarti berawal dari sepasang dan akhirnya jadi tadi lemari duit itu ya bang? Iya. Iya. Gokil gak? Gokil tuh, mantep tau. Godong kami. Nah Bang, kan Abang nih berarti kan udah istilahnya udah legend lah, udah pro, udah Waduh, lama lah. Udah suhu, master. Suhu. Di dalam per SG atau sugar glider ini udah lama, sekitar 6 tahun, udah melebihi batas dari penjabatan presiden yang hanya 5 tahun. Bener kan? Bener. Nah, Bang, awal melihara SG tuh kesulitan gak sih, Bang? Awalnya sulit. Kenapa sulitnya? Karena yang pertama saya miara SG itu gak ada pendidikan yang saya dapat. Saya cari ilmu itu sendiri. Sebenarnya yang bikin sulit itu komunitas belum ada. Cirebon sendiri komunitas belum ada. Itu yang bikin sulit. Kita juga nggak tahu kalau sugar glider itu ternyata dia hewan nokturnal. Awalnya kita juga nggak tahu. Akhirnya kita kasih makan pagi, malah nggak dimakan. Saya sempat stres tuh karena sugar glider saya nggak mau makan. Padahal dia makannya malam. Pintar kan? Iya. Lah. So guys, jadi kalau kalian pengen melihara sesuatu atau melihara hewan lah, istilahnya kalian tuh harus belajar terlebih dahulu. Dulu kita langsung mengetahui. Betul. Apalagi sekarang kan sudah di fasilitasi dengan adanya YouTube, Google dan lain sebagainya. Kalian tinggal cari di situ dan tanya atau enggak tanya ke komunitas yang terdekat di daerah kalian. Nah Bang,
ini tuh abang emang langsung dibikin langsung banyak per gitu apa satu-satu beli apa emang peranakan sendiri bang? Awalnya cuman beli itu satu pasang. Iya, yang tadi Terus abang. yang beli lagi itu cuman kisaran 6 ekor. 6 ekor. Itu ada mozaik, ada Cremino. Nah, sisanya kita cetak. Soalnya kenapa saya lebih suka nyetak? Bikin indukan dari anak-anakan dari punya saya sendiri karena kita tahu terahnya. Kita tahu genetiknya. Akhirnya hasilnya pun bisa sesuai dengan yang kita harapkan anaknya. Nah bang, ngobrolin masalah cetak mencetak nih bang, gimana caranya abang memelihara sugar glider dan gimana cara mencetak bibit-bibit unggul dari SG yang abang punya gitu? Soalnya guys ya, satu SG aja nih, luar biasa nih, bisa modif motor, kayak mobil. Malahan anak jadwal kawinnya Nah tuh silang-silang. Kan apa yang jadwalnya? Mantap. Gimana itu bang? Gimana cara untuk memelihara supaya bisa nyetak? Kalau untuk nyetak kita harus siapin induknya dulu, induk awalnya. Nah, kalau kita belum punya itu kita beli dulu. Kalau misalkan kita udah punya ya kita tinggal cetak. Sebenarnya harapan yang kita harapkan itu cetakannya hasil akhirnya akan seperti apa sih? Misalkan harapannya kita bakal dapat sugar glider mozaik. Nah, itu tergantung genetik. Kalau mozaik biasanya dia kawinnya sama mozaik lagi, white face atau classic grey gitu. Tapi balik lagi ya tergantung rezeki. Kalau kita udah sayang, kalau kita udah cinta, miaranya dengan sepenuh hati, rezeki mah gak bakalan ketukar. Pasti bagus rezekinya. Rezeki nggak akan ketuker guys kalau kebagi iya. Soalnya ada istri sama anak. Itu guys, rezeki itu akan ketuker. Berarti untuk nyetak sendiri itu sesuai kita induknya apa itu akan menghasilkan apa gitu ya bang? Iya. Bisa nggak sih bang? Misalnya abang punya mozaik, terus yang satunya classic grey. Nah, dikawinkan, terus nanti yang keluaran malah classic grey semua bang. Bisa. Bisa. Itu kenapa? Karena bisa, Bang? genetika. Mozaik itu dia genetikanya dominan. Classic grey itu dominan. Jadi untuk dominan sendiri ada classic grey, white face, mozaik. Nah, ketika dominan disilang dengan dominan itu akan menghasilkan dominan. Jadi terah terendahnya emang classic grey. Jadi kalau mozaik dikawin sama mozaik pun bisa jadi classic grey. Berarti paling kuat banget itu grey. Ya. Berarti emang awal turun dari ya ciptaan Tuhan lah ya. Itu classic grey berarti. Ya. Nah tadi ngomong-ngomong masalah genetik, nah tadi tuh ada satu jenis SG yang matanya merah itu tuh bang. Nah, itu gimana genetiknya bang? Colok tak apa begadang. Itu sebenarnya cuma kebanyakan minum anggur merah. Aduh. Berarti aslinya udah tua guys. Enggak, itu anggur merahnya tejus anggur merah. Wah, Itu varian baru. Oke, sorry salah. Soalnya pikiranku traveling. Jadi kemana-mana nih. Wah, kebetulan hujan guys. Enak Hujan, guys. hujan. Abis sekalian ngobrol biar ngeluarin keringat. Tugas anaknya Tuh. sudah enggak, tapi enggak anak. Nah itu yang matanya merah itu maksudnya dominan atau gimana bang? Itu mop ya. Kalau untuk yang kelainan genetik mata merah seperti itu resesif, genetikanya resesif. Nah, kalau resesif itu jadi dia kalau dari sugar glider itu kan ada dua genetika, yang pertama dominan, yang kedua resesif. Nah, yang resesif itu ada Cremino, Leucistic, Albino, Platinum dan lain sebagainya. Nah, kalau resesif itu untuk mendapatkan hasil yang bagus harus dikawin sama resesif lagi. Kayak misalkan Cremino, mata merah. Kita berharap anaknya ingin mata merah juga. Jadi ya kawinnya harus sama Cremino juga. Kalau sama yang lain nggak bisa. Kalau resesif kali dominan, Yang keluar itu dominan. kemungkinan besar yang keluar dominan. Bang, mau nanya dong bang. Satu pertanyaan 50.000. Waduh. Waduh. Gimana Waduh. caranya coba? Satu pertanyaan aja 50.000. Tadi saya udah nanya banyak lagi. Aduh, ayo berapa Den? Tolong di kalkulator. Nanti lah mau lah. Nah, Abang sendiri. Mau nanya kalau misalnya anakan sesama satu indukan itu boleh nggak dikawinin bang? Anakan pertama dapetnya cewek, terus anakan yang kedua dapetnya cowok. Nah, Oh, cewek cowok saudara. itu, Kali saudara bang. Kawin saudara itu tidak disarankan sih, ya. Karena dari kawin saudara itu ada kemungkinan cacat.
kemungkinan cacatnya ada dua. Yang pertama cacat fisik, yang kedua cacat genetik. Nah, cacat fisik yang tidak kita harapkan, kayak misalkan anaknya akan lahir tanpa kuping, tanpa kaki, tanpa ekor, itu bisa jadi. Nah, yang sebenarnya ada juga yang kita harapkan dari perkawinan sedara itu, yaitu cacat genetik. Cacat genetik itu kayak genetik resesif. Nah, Baru muncul kayak albino. Itu sebenarnya awalnya kenapa bisa tercetus albino itu karena perkawinan sedara. Akhirnya dia cacat genetik, keluarnya albino. Tapi untuk bisa dapat hasil cacat genetik seperti itu kemungkinannya sangat kecil banget. Jadi susah. Yang ada lebih kekasiannya karena kemungkinan besarnya bakal keluar cacat fisik. Tuh guys, jadi nggak boleh kawin sedarah. Ente aja nggak boleh kawin sama adik sendiri, bos. Gimana hewan? Nah, bang, abang kan di sini ternak doang apa ngejual juga nih, bang? Saya ternak juga, jual juga. Ternak juga tuh guys. Jadi awalnya tuh harus cinta dulu kayak tadi, cinta dulu, nanti mungkin ada pikiran untuk menjual biar dapat cuan, karena kan sudah ngasih makan mengeluarkan duit yang banyak, masa nggak ada invest masuk juga nggak ada gitu loh. Ini namanya hobi yang menghasilkan kayak gini, lebih cocok Bang. Mantap. Nah, Bang. Nah, bang, paling mahal yang abang pernah jual Berapa itu Bang? berapa, bang? Paling mahal. Dan jenisnya apa? Kalau Bang? itu saya punya grade tertinggi itu di sini cuman Cremino. Cuman ya bang. Cuman. Coba berapa ya bang? Cuman tuh berapa bang? Cuman tuh berapa bang? Cuman Cremino terakhir saya keluarin itu kisaran 1 bulanan yang lalu itu sold out di 6,5. Cuman 6,5 juta. Cuman Itu bisa bayar les 6 juta. bisa dapat motor Beat bekas. Pada kotor beneran aja. Nah, abang nih pernah ngejual tuh kemana aja, bang? Selain dia daerah abang sendiri. Paling ada kan di Bang. Saya yang sering itu karena saya tinggal di Cirebon, saya yang sering itu Cirebon. Cuman Kalau keluar kota juga pernah sering. Keluar kota juga sering, kayak misalkan ke Jakarta, ke Surabaya, itu pernah. Bogor, Sukabumi. Berarti ada cara packingannya ya, bang? Ya? Ada. Nah, oke. Ada. Nanti kita bahas cara packingannya di episode selanjutnya. Mantap. Nah bang, dari tadi kan kita ngomongin masalah genetik, masalah jenis-jenis. Nah, Ya. saya mau nanya nih bang, Apa? dasar-dasar memelihara sugar glider yang abang terapkan sendiri itu gimana sih bang? Ya bisa dibilang sampai abang sukses sekarang nih dalam dunia sugar glider nih bang. Gimana itu bang? Cara makannya, peliharanya, atau mandiin, atau perawatannya gitu bang? Oh, ya. Gimana bang? Kalau untuk sugar glider itu bukan cuma sugar glider sebenarnya, semua makhluk hidup itu yang penting makan. Iya. Nah, Ya, kalau nggak makanya makan, harus yang sehat-sehat Iya. biar daya tahan tubuhnya kuat. Nah, yang penting ya nomor satunya itu kita jaga makanannya. Kita jaga makanannya nomor pertama. Makanannya harus kita kasih gizi yang lebih, yang bagus biar sugar glidernya sehat-sehat. Yang kedua, kebersihan. Yang kita perluin kebersihan. Kebersihan itu ada dari mulai kebersihan sugar glidernya itu sendiri, terus kedua kebersihan kandang, ya. Terus lingkungan yang nyaman juga perlu kita ciptain. Nah, biar mereka iya, lingkungan yang aman kan katanya sugar glider ini hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Iya. Berarti kan siangnya harusnya dia tidur kan. Nah, Nah, kalau misalnya ada gangguan dan itu harus menciptakan seperti apa lingkungannya, bang? sebenarnya kalau untuk sugar glider itu enaknya sepi, enaknya tempat sepi, yang nggak ada lalu lalang. Kalau siang, soalnya kalau siang mereka kan banyak istirahat, mereka tidur. Kalau bisa tingkat efektivitas tidurnya ya harus maksimal juga. Nah, untuk lingkungan tempat nyimpennya sendiri bang, katanya kan nih SG itu kan hewan nokturnal, aktif di malam hari. Nah, efektif untuk nyimpan kandangnya tuh di lingkungan seperti apa bang? Apakah kita di luar ruangan yang kena matahari langsung kita bisa nyimpan? Apakah kita harus di ruangan tertutup yang sepi atau gimana bang? Yang Bagusnya sih idealnya di sebuah ruangan yang tertutup sepi, Tapi ada tetap sirkulasi udara. tapi dengan sirkulasi udara yang bagus. Dan kalau kita pengen piara sugar glider dengan baik itu harus ada aktivitas. Jadi kayak aktivitas kita ke sugar glidernya itu sendiri, kayak misalkan handling. Nah, itu harus ada aktivitas. Terus kalau sugar glider itu
nggak boleh ditaruh di tempat yang kena sinar matahari langsung. Oh, kenapa kok? Itu bisa bikin, karena di hewan nokturnal itu bisa bikin kerusakan kornea mata. Kan lumayan tuh bang kalau matanya merah, jadinya mahal. Oh iya, jadi harusnya sih dirusak aja matanya. Nah, Tapi enggak. Kalau matanya rusak kasihan. Sekarang kan udah ada kayak jus varian baru. Jadi mungkin yang abang maksud itu kalau kena sinar matahari langsung matanya bisa mungkin katarak ya bang ya? Ya, Katarak. Jadi kayak Bisa. bukan cuma di manusia doang yang katarak. Bisa-bisa garing SGE guys, namun di P kan. Di P garing mati. Nah bang, sekarang saya mau nanya nih bang, suka duka abang dalam memelihara sugar glider selama 6 tahun itu? Karena kan 6 Gak tahun mungkin tuh- mulus terus Nah, bang. 6 tahun itu cukup ada lama naik, gitu ada bang. yang turun bang. Nah, suka dukanya itu Entah sugar glidernya mati atau dimakan atau sakit, Iya, pernah kena ada yang cuaca beda. atau apa? sebenarnya kalau suka dukanya sih banyak kan. Salah satu sukanya adalah ketika kita bisa dapat uang mencintai banyak. hewan yang sangat kita sayangi, kita bisa bermain, itu cukup bisa bikin kita bahagia. Dukanya itu ya paling pas melihat SG sakit itu lebih berat daripada melihat SG mati. Tapi kita ngerasa nggak tega kalau lihat SG sakit. SG nya udah turun terus, kasihan. Ngomong masalah sakit SG nih bang. Perkiraan SG sakit itu faktornya apa aja dan nanti itu penyebab faktor kan sama aja. Terus nama penyakitnya adanya apa aja gitu dalam SG? Kalau untuk glider itu sendiri yang bisa bikin sering sakit itu faktor utamanya dari makanan. Makanan sama kebersihan. Yang pertama makanan itu bisa, kalau makanannya bagus, imunnya bagus, SG-nya kuat. Kalau kebersihannya bagus, artinya nggak ada bakteri atau virus yang masuk. Nah, kalau kebersihannya udah jelek, makanannya juga udah jelek, itu biasanya sakit. Sakit yang paling sering kita jumpai adalah Ngopi dikit. Waduh, ngopi dikit. Ya mungkin aus ya. Konek dikit. Atau ngombe, minum dikit aus. Kering, tenggorokan kering. Tenggorokan gitu. Iya, lanjut bang. Jadi yang sering kita jumpai itu sakitnya adalah mencret. Mencret itu sebenarnya awalnya dari bakteri entah itu dari kotoran kandang atau makanan yang kurang bersih. Apalagi ditambah lagi dengan kita tiap ngasih makan itu porsi makanan sehatnya kurang, karena nutrinya kurang. Jadi emang imunnya juga nanti bakal lembek isinya. Nah bang, kan sugar glider ini istilahnya hewan liar ya, wild animal, edan. Edan. Inggris ya. Iya, padahal simpel bibirnya bibir Jawa. Campuran ya. Nah, Bang, kan di alam ini SG kan nggak mungkin makanan yang kita kasih kan. Mungkin ada campuran sesuatu lah kalau di alamnya. Kalau kita nih bang, ngasihnya tuh yang bagus apa bang? Dan campurannya apa? Untuk selang-selingnya. Oh gitu. Kalau breeder kebanyakan itu makanan utamanya itu bubur bayi. Bubur bayi itu makanan utamanya. Tapi karena di alam dia makannya serangga sama buah, itu nggak pernah kita lewatin buat kita kasih. Buah buat selingan bisa, serangga buat selingan bisa. Tapi karena kita breeder ya di alam dan di zaman yang sudah ada Alfamart dan Inul Maaf, Sensor. Nggak di endorse. Iya. Tit. kita bisa beli madu karena madu itu bagus buat daya tahan tubuh, buat kekebalan. Kita bisa pakai madu. Untuk madunya sendiri kan untuk manusia biasanya kan ada rasa-rasanya nih bang, air jeruk segala macam. Nah itu kan setahu saya itu kan pakai perisa tuh bang. Nah iya. itu cocok nggak buat SG bang? Nah, kalau untuk sugar glider sendiri jangan pakai yang bahan campuran. Aja yang alami. Alamiah. Madu murni guys. Madu murni tuh. Yang ada cap anaknya. Bukan. Salah server guys, maaf. Nah bang, kan untuk sugar glider di alamnya kan biasanya mungkin makannya serangga ya bang, terus buah-buah. Nah kalau misalkan di kita nih baiknya dikasihnya berapa kali nih bang? Dan mulai umur berapa? Sebenarnya dari awal lepas adop
kalau saya pribadi dari mulai awal Nah, lepas aduk tuh bulan keberapa bang? itu Atau satu berapa bulan, Satu satu bulan. bulan setelah keluar dari kantong induknya, dia udah bisa makan sendiri, dia udah pasti dia udah mulai bisa makan bubur sun. Nah, dari umur 1 bulan itu kita udah mulai ajarin makan buah. Nah, buah nggak apa-apa diseling seminggu 2 kali nggak apa-apa, atau 2 hari sekali nggak apa-apa. Nah, buah itu apa ya? Iya bang. Yang dan pantangannya buah apa bang? Apel boleh, Apel boleh. lengkuang boleh, pokoknya semua buah yang sifatnya emang dia manis. Kayak aku dong bang. Emang situ buah. Kan yang manis. Duren. Pahit. Duren, montong. Nah, kalau bisa buahnya jangan yang apa ya? Asem. Yang asam sama yang tekstur buahnya tuh jangan yang kayak jeruk berserat. Jadi bisa bikin keselak kalau orang mah. Oh iya. Nah, itu nggak boleh. Berarti yang ada bijinya juga harus dibuang nih bang. Iya. Kalau misalkan buahnya ini di blender bang. Boleh. 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 Tuh, Boleh boleh di guys. blender dimasukin ke campur sama Campur susu atau sama- dibikin minuman boleh. Oh tuh guys, mantep kan. Itu Tapi kalau jangan campur misalkan gula. buahnya kita kasih nggak sengaja yang asam itu akibat KSG gimana tuh bang? Ya kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau sekali-sekali masih wajar. Tapi jangan keseringan. Dia soalnya dia nggak doyan sebenarnya. Oh, Paling juga dia lepeh. lepeh. Muntah kan? Gue. Dia minta Gumoh ya, barangkali nggak tahu nih. Bang, mau nanya, udah panjang lebar kayak gini, sebenarnya tuh SG asli mana? Nah, terus apa kita bisa ngambil di kebun atau di sungai atau di laut itu? Kalau sugar glider itu emang hewan endemik Indonesia, hewan asli Indonesia. Dia kalau di kebun-kebun nih, dia adanya di kebun-kebunan Papua. Ada kebun Papua. Jauh juga ya bang. Emang jauh. Lawan kebun Kalau- kelapa nanti bang. Kebun perlok sih, Arjamuk. Masuk guys. Siapa bang kebun kelapa? Jamet. Jangan kebun. Iya ya oke. Paling di Papua sama ada di negara luar juga kayak Australia, yang dekat-dekat lah. Dekat-dekat ya berarti bang. Oke oke. Nanti Timur Leste ya bang. Nah, Tepat nih. nah, balik lagi ke pembahasan tadi bang, masalah penyakit. Kan tadi yang paling sering penyakit yang menyerang SG itu adalah mencret. Nah, bagaimana kita cara menangani SG yang sakit itu bang? Obatnya kah atau penanganan pemberian makannya kah atau apapun itu bang? Nah, kalau untuk penyakit sebenarnya banyak, nggak cuma mencret. Cuman yang kita bahas kali ini mencret aja ya. Nanti mungkin di lain video kita bahas. Nah, kalau untuk mencret itu sendiri sebenarnya dia kena bakteri. Ada bakteri yang dia makan, ada bakteri yang dia konsumsi, akhirnya bakterinya ada di saluran cerna. Nah, buat ngilangin bakteri itu harus pakai antibiotik sebenarnya. Cuman kalau untuk awal-awal mencret, penanganan pertama mencret itu kita nggak perlu antibiotik karena barangkali tingkat mencretnya masih ringan dan bakteri yang di dalam Dan cuma sedikit. mungkin antibiotik dosisnya juga terlalu besar ya bang. Jadi nggak perlu pakai antibiotik dulu juga boleh kalau awal-awal. Itu penanganan pertamanya kita kasih makanan yang nggak bisa bikin mencret. Contoh buah itu kita stop dulu karena buah itu mengandung serat yang sangat tinggi. Ya jadi nggak boleh. Buahnya kita stop. Terus tekstur bubur bayi Jangan itu kita kentelin. Nah terus yang ketiga itu kita pakai susu Susunya juga apa itu? susu non laktosa pakainya. Berarti susu murni bang. Enggak, dia ada susu kalau di apotek banyak non laktosa. Mereknya banyak, ada dari Lactogen, ada dari SGM, banyak. susu kucing. Nah, kalau susu non laktosa itu fungsinya untuk mempulenkan pup. Jadi nggak terlalu encer ya. Mempadatkan lah Ya, istilahnya. jadi nanti mencretnya hilang. Karena kalau mencretnya udah hilang, ya udah masalah selesai. Kenapa harus susu yang non laktosa bang? Karena kalau susu dengan laktosa dia tambah mencret. Nah laktosa itu sendiri apa sih bang? Laktosa itu Barangkali ada yang belum tahu ya. laktosa itu sebenarnya kandungan dalam susu ya. Itu yang bisa bikin mencret. Dan itu Enggak ke manusia, enggak ke hewan aja, ke manusia juga sama. berarti kayak susu sapi mungkin ada laktosanya. Boleh bang. Nah Sebenarnya kalau misalkan kita kondisinya badannya sehat, fit, itu boleh
pakai susu laktosa. Cuman kalau untuk mencret Jangan main susu. Oh. Gitu guys. Nah bang, tadi kan makanannya bang ya. Nah kalau di alamnya juga ada kayak serangga. Nah serangga yang cocok buat kayak kita kan, maksudnya mungkin nggak dapet yang di alam, mungkin yang ada yang dijual di sini nih apa aja gitu bang, yang bagusnya dicari gitu. yang paling simpel yang dapat. simpel bisa. Nah, Itu nih. yang paling simpel dapat itu paling salah satunya jangkrik. Jangkrik di toko burung banyak jangkrik sama ulat Hongkong. Nah itu paling saya sih seringnya pakai dua itu. Aina, Sama satu lagi. Aina pecoro udah beli. Coro abdullah. Tidak ya. Nah, Bang. Jangkrik sama ulat Hongkong. Jangkrik, ulat Hongkong. Sama kalau ada satu lagi paling ulat Jerman. Nah, fungsi serangga sendiri untuk sugar glider itu Iya, apa, Bang. Bang? Sugar glider makan serangga. Sebenarnya kandungan serangga itu high protein. Iklan guys, ada iklan. Ada iklan. Jadi strek. High protein. Protein itu ya bagus buat perkembangan sugar glider sama buat mancing birahi. Berarti sebelum SG dikawinkan lebih baik kita lebih Kasih- memperbanyak serangga. Ya, Mulai ngasih serangga nih di umur berapa bang? umur 2 bulan. Umur 2 bulan. Kalau misalnya telat ngasihnya Nggak apa-apa. nggak ada efek sama sekali bang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman mungkin kedepannya ada kalau telat ngasih ada sugar glider yang emang doyan serangga dan ada sugar glider yang nggak doyan serangga. Nah itu ngatasinnya pakai apa bang? Kan kata abang nih serangga kan mengandung high protein yang memancing birahi dan pertumbuhan sugar glider ya. Nah kalau misalkan sugar glidernya nggak doyan sama serangga, kita itunya apa namanya pengganti Protein bisa putih telur bisa. Bisa putih telur. Putih telur bisa. Jadi putih telur yang memang udah direbus kita kasih bisa. Namun paling udah cepet gue gini. Iku sih wong nih. Kasih kecap. Untuk bosnya. Itu Beda lagi. putih telurnya diapain? Makan udah direbus. Direbus Terus boleh. di- Kita potong-potong potong-potong, kita kasih kasih. boleh. Kalau Nah, kuning- atau mau kita blender juga apa? Kalau kuning telurnya sih gimana, Bang? Biasanya saya makan sendiri. Iya. Ada yang belajar semuanya teratasi. Bang, tadi kan udah sayuran, buah yang itu hewannya kan. Kalau misalnya sayuran boleh nggak bang? Sayuran apa nih? Sayuran ya kayak kol, sawi, wortel gitu. Boleh Ada nggak? sayuran yang bagus untuk sugar glider tapi mungkin nggak sebanyak buah-buahan. Kalau sayuran paling kayak buat mata itu wortel bagus. Paling itu. Kalau sayuran sedikit. Kalau timun bang kan tadi kayak merangkum dari apa namanya buah-buahan kan berarti abang sebutin yang berair nih ya. Kalau misalkan timun kan berair juga nih bang, boleh nggak bang? Timun boleh. Sebenarnya timun boleh. Tapi kalau timun saya sendiri jarang ngasih timun. Paling kalau buat packingan keluar kota aja. Saya kasih makan timun. Karena Terus dia kan nggak gampang basi. kalau misalnya tomat itu boleh nggak bang? Atau Tomat yang nggak kol? boleh. Sekalian Tomat gue nggak boleh. sabrang. Iya tomat, Cabai, bawang, ulang. Ulat tuh enak. Sambal, mantap. Dicampur telur ceplok yang tadi. Mana telurnya nggak ada? Tadi. Mana? Udah habis. Nah, lanjut lagi nih bang, kalau misalkan cara pemberian serangganya tuh gimana bang? Kayak tadi kan misalkan jangkrik kan berkaki nih bang, ada yang istilahnya kaki loncatnya paling belakang kan ada berdurinya. Nah itu sebaiknya dibuang apa nggak usah? Dibuang dulu. Dibuang dulu. Bagusnya Bisa dibuang. Ya, tapi kalau untuk sugar glider yang udah dewasa itu Langsung gue mana? kalau nggak sempat buang boleh. Nah, sekali-kali boleh. Tapi yang wajib dibuang itu jangkrik yang udah menua, yang udah ada sayapnya. Sayapnya Masaknya semua. Nah bang, tadi kan untuk makanan sendiri kan ada sayur, ada serangga, ada bumbu baik. Nah, ada pepatah yang mengatakan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Iya, benar. Nah, apa dampaknya jika kita memberikan makanan tersebut terlalu berlebihan atau banyak kepada sugar glider? Contoh, jangkrik kita memberi pakannya setiap hari kayak misalkan 10 atau 20 jangkrik. Nah, itu dampaknya tuh gimana? Kenapa belum? dampaknya ke badan sugar glider jadi jelek. Jadi bisa jadi gemuk sugar glider itu yang pertama. Terus yang kedua karena di high protein ya,
kalau protein itu susah buat dikeluarin dari tubuh. Mati sih. Punya alat lah, tai ya kan. Kalau high protein itu susah buat dikeluarin dari tubuh. Ah. Salah satu cara mengeluarkan protein dari tubuh itu dengan cara berkemih atau kencing. Nah, sifat protein itu setelah dicerna dia akan jadi bau. Jadi nanti sugar glider itu pipisnya akan jadi bau dan kuning. Jeleknya pipis yang bau dan kuning. Kalau bau pasti mengganggu dong, warnanya dong. Nah, kalau pipisnya nempel di kandang, pipis yang kuning tadi nempel di kandang terus kena bulu, akhirnya bulunya yang jelek. Coklatnya yang goyang. Jadi warna mungkin ada yang warna putih jadi warna kuning atau malah jadi coklat. gitu. Jadinya bulunya yang jelek. Jadi emang segala yang berlebihan itu nggak boleh. Nggak boleh. Tidak baik. Tidak. Mungkin udah sore juga Udah guys. sore. Karena udah mendung banget nih. Tuh lihat tuh. Tuh. Nah, hujan ya. Gelap kan? Tuh, kayak Sofian. Nah, tuh kan gelap banget. Nah, sore juga. Mungkin terakhir kali ini Bang, apa yang Abang mau sampaikan sama pencinta sugar glider, penonton KPSGC TV di luar sana, di luar sana, atau baru ada yang mau mulai nih, ada yang mau mulai ternak KPSGC, KPSGC mau ternak SG apa ya? Buat teman-teman pokoknya di luar sana, kalau mau pelihara sugar glider itu kita harus mencintai sugar glidernya dulu ya, biar kita ngerawatnya dengan sepenuh hati. Terus bagi kalian yang udah suka sama sugar glider, jangan sampai hobi sugar glider kalian itu jadi hobi musiman. Harus tetap sampai sugar glidernya berkembang biak, harus tetap mencintai makhluk hidup ciptaan Allah. Saling mencintai, saling menjaga alam, karena tidak selamanya alam itu menyediakan untuk segala makhluk hidupnya. Jadi siapa lagi yang mau ngasih makan, terus ngasih perawatan kepada makhluk-makhluk, apalagi yang endemik Indonesia. Kita hidup di Indonesia ya. Cinta Indonesia. Kita Indonesia. Siap. Oke guys, mungkin udah terakhir kalinya saya akan menutup. Saya Denis Andriano Sudi. Saya Putra Rislianto. Saya mau Sofian. Sampai jumpa kembali. Dadah. Jangan lupa subscribe, Nah, itu dia. like, komen, dan share. nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video Teng, sebelumnya. teng. Makasih Bang Alan. Teng, teng, teng.